Shalom saudara, selamat pagi saudara. Tentu saudara sudah siap nih dengan suatu topik yang disebut dengan Hawa yang terakhir. Hawa terakhir adalah istri daripada pengantin daripada Adam yang terakhir, yaitu Kristus. Bagaimana Hawa yang terakhir ini tidak tergoda, tidak jatuh dalam dosa, dia tetap setia. Saya akan lanjutkan minggu yang lalu pada hari ini untuk menyingkapkan bagaimana saudara bisa berdiri teguh sebagai gereja yang diharapkan oleh Tuhan ini, yang ditunjukkan oleh wanita Sunem atau gadis sulam ini. Mari saja kita untuk berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau mengirimkan Roh yang Kudus, firman-Mu, menganugerahkan kepada kami pewahyuan, hikmat, pengertian, pemahaman, sehingga tidak ada yang menjadi misteri buat hidup kami. Bahkan Kau telah menganugerahkan kepada kami kemampuan untuk hidup, yaitu dengan memberikan firman rema menjadi iman, sehingga kami tetap bisa berdiri teguh dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri yang menyebutkan kami adalah kekasih-Mu. Kami siap saat ini bagi Engkau. Kami ada untuk mendengarkan perkataan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita buka sekarang kitab Ki Gedung Agung lagi. Wow, saudara sudah menarik. Kemarin atau minggu lalu kita sudah bahas sampai ayat yang ke-8. Ya, mari kita bahas sekarang ayat ke-9 dan seterusnya. Ayat ke-9 ini adalah ungkapan dari Raja Salomo mengenai figur yang ditemukan oleh dia tentang figurnya ataupun gambaran yang ditemukan oleh Salomo mengenai wanita sulam ataupun gadis sulam ini. Mari kita baca. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik perak. Wow, ini hal yang agak kontradiksi. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus. Perhatikan baik, mungkin kita akan bahas lebih dulu nanti sampai ayat 11. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastu, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Wah, saudara sudah siap nih sekarang saudara mendengarkan bagaimana sekarang ungkapan Raja Salomo mengenai kecantikan si gadis itu menurut dia. Menurut Raja yang agung ini. Itu sangat mengesankan. Dia katakan di sini. Ayat 9. Kepada kereta-kereta Firaun, Raja Mesir. Salah satu raja yang sangat tersohor pada zaman Musa di seluruh dunia. Dan salah satu daripada pengenalan Raja Salomo, saya ulangi, pengenalan Raja Salomo, mengapa dia bisa menyebutkan, saya ulangi menyebutkan, bahwa si gadis Sunem ini, itu betul-betul dia mengalami
atau dia disamakan. Katakan dia disamakan. Seperti kuda-kuda betina pada kereta-keretanya Firaun. Tentu ada dasarnya. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat. Ada dasarnya ini. Mari kita lihat saudara. Satu Raja 3 ayat 1. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun, membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Jadi dia mengambil, tentu bapak mertuanya Salomo ini adalah Firaun, Raja Mesir. Lalu dia mengumpamakan. Dia ingat peristiwa pada waktu dia menikah dengan putri Firaun. Saya ulangi, dengan putri Firaun. Dia teringat peristiwa ketika dia menikah dengan putri Firaun. Bagaimana dia masuk ke dalam kereta-keretanya Firaun. Kereta-kereta raja. Karena yang menikah ini adalah raja. Raja dengan putri raja. Wow. Ya lihat kuda-kuda betina. Itu betapa eloknya kuda-kuda betina ini. Betapa luar biasanya. Kalau engkau baca. Di satu raja. Sorry saudara. Satu raja 10. Satu raja 10. Mengapa wanita Sunem ini diumpamakan seperti wanita Sunem ini diumpamakan seperti kuda-kuda betinanya dari Mesir. Lihat. Lihat. Ketika dia menikah, dia menemukan juga. Lalu kemudian, perhatikan ini baik-baik. 1 Raja 10 ayat 28-29. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim. Misraim ini adalah Mesir. Dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak. Dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semua itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Saudara bisa membayangkan betapa mahalnya nilai daripada kuda-kuda betina ini. Kita baca sekarang 2 Tawaris 1. 2 Tawaris 1. Ayat 16. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudara-saudara raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak. Dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semua itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Sama. Saudara bisa bayangkan pengalaman Salomo ketika menikah. Lalu kemudian ketika untuk membuat kemegahan apa yang Tuhan telah nyatakan tentang Salomo.
Maka kuda-kuda betina itu didatang dari Misraim, yaitu Mesir. Dengan sangat mahal. Saya ulangi, kuda-kuda itu ditebus Salomo dengan harga yang mahal. Salomo tahu mengumpamakan bahwa wanita Sunam ini yang sedang dibujuk cintanya itu adalah harus dibayar, ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kuda ini mengiringi pengantin sebagai tanda atau lambang yang menggambarkan kemolekan, kemuliaan, keindahan sang pengantin. Bayangkan kuda ini untuk menggambarkan kemolekan, keindahan, dan kemuliaannya sang pengantin yang ada di keretanya. Wahyu 7, saudara akan lihat sekarang bahwa kuda ini ditebus dengan harga yang mahal. Itulah hidup saudara dibandingkan dilihat oleh orang lain. Wahyu 19, saudara. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan dari Allah. Maka tersungkur aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba dengan kau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat di sorga pada saat perkawinan. Terbuka sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ya. Dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Yang menghakimi dan berperang dengan adil. Sekarang saudara bisa mengerti. Mengapa kuda selalu ada bebarengan ketika pada saat mengiringi pengantin. Itu untuk memancarkan, mengekspresikan kemolekan, kemuliaan, dan keindahan. Serta keanggunan sang pengantin. Kita baca lagi di ayat yang ke-14. Mari kita langsung di ayat yang ke-14. Saudara lihat. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Mungkin inilah yang dialami. Sedikit yang dialami. Yang mirip yang dialami oleh Raja Salomo ketika dia menikah. Lalu dia membandingkan bahwa kuda-kuda ini memberikan keanggunan, kemolekan, kemuliaan, martabat bagi sang pengantin. Makanya dia samakan. Mengapa Raja Salomo berkata dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun kumpamakan engkau manisku. Itu untuk menggeser pikirannya. Wanita Sunam ini kepada hari perkawinannya dengan dirinya. Padahal ini dalam suasana masih dibujuk-bujuk. Dia puji-puji. Wah, kita bisa berkata gila banget nih Raja Salomo ini. Dia sudah benar-benar membara cintanya kepada si gadis Sunam ini. Bahkan dia katakan begini. Mari saudara bisa lihat. Bukankah saudara lihat. Dia membandingkan saudara. Saudara itu ditebus dengan harga yang mahal. Kuda betina itu 150 sikal perak. Saudara bisa lihat di sini apa yang terjadi dengan kekasih saudara. Apa yang telah diperbuat oleh kekasih saudara.
sebagai gembala yang agung. Lihat 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, termasuk 150 sikal emas, melainkan dengan darah yang mahal. Lihat, ini figur seorang gembala menyerahkan nyawa-nyawanya untuk melindungi domba, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu harga saudara. Saudara ditebus oleh satu pribadi, bukan pribadi yang bersalah, berdosa, maka dia dikorbankan. Tapi saudara ditebus oleh pribadi yang tidak berdosa, tak bernoda, dan tak bercacat. Wah, lihat, dia puji, dia bandingkan. Dia bandingkan itu, dia teringat pada perkawinan. Jadi seolah-olah Raja Salomo berkata demikian, apabila aku menikahkan kau, kau seperti kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, maka itu akan membuat pesona hidupku yang mengawini engkau disaksikan oleh banyak orang, dipublikasikan, itu akan makin dipermuliakan, makin diagungkan. Salomo pikirannya sudah sampai kepada hari perkawinan wanita Sunami. Pertanyaannya, berhasilkah dia? Berhasilkah wanita Sunami ini terbujuk? Bagaimana dengan hidup saudara? Lihat apa yang sudah dilakukan kepada wanita Sunami ini. Mari kita lanjutkan. Lihat, saudara bisa lihat si gadis-gadis Yerusalem ini, putri-putri Yerusalem ini, melihat sisi yang berbeda. Aduh, apa sih yang terdaya tariknya si wanita Sunam ini hitam. Tapi Salomo melihat kecantikan si gadis ini dari sudut yang berbeda. Wow, ini luar biasa saudara. Saya mau menunjukkan pada saudaraku. Ini sesuatu hal yang kontradiksi. Ada hal yang bertentangan. Bukankah di ayat 9 dikatakan, dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun kuumpamakan engkau manisku. Bayangkan, sangat berharga, sangat bernilai. Langsung pemikiran Salomo. Dia membayangkan. Kalau aku nanti bersanding bersama dengan dia di satu kereta. Pada hari pernikahan. Wow. Gak perlu lagi dia dipoles apa-apa. Itu bayangan pikirannya Salomo. Tapi lihat di ayat 10 dan ayat 11 ini. Moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan-perhiasan. Dan lehermu di tengah-tengah kalung-kalung. Kalung-kalung dari Raja Salomo. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik. Perak. Untuk apa? Bukankah dengan gadis, dengan pakaian seperti itu saja, di perkemahannya Salomo, bagi Salomo itu sudah bernilai, indah sekali. Pikirannya sudah membayangkan. Ini sesuatu yang kontradiksi. Ayat 9 dengan ayat 10 dan 11. Bukankah gadis Sunem itu, wanita Sulam itu, sangat dikagumi kecantikannya dari sudut pandang yang berbeda yang dilihat oleh Salomo. Sebagai gadis yang membuat dia membara cintanya kepada si gadis ini. Dalam wujud
keasliannya saja. Orsinilnya. Tanpa dipoles. Tetapi mengapa dia harus dipoles lagi dengan hal-hal seperti ini? Perhiasan-perhiasan leher. Lalu kemudian perhiasan emas dengan manik-manik. Apakah hidup saudara perlu lagi dipercantik dengan hal-hal yang lahiriah? Apakah tidak cukup keindahan daripada manusia batinnya, saudara? Mari kita lihat sekarang Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kelima, saudara. Efesus pasal yang kelima. Ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kristus mempercantik gerejanya, mempercantik hidup saudara. Agar tampak mulia, cemerlang di hadapannya. Yakni dengan memandikannya dengan yaitu firman rema. Mengapa Kristus harus memberikan firman rema? Karena iman hanya bisa timbul dari firman rema. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi jika Kristus memandikan saudara setiap hari. Dengan mengirimkan firman rema kepada hidup saudara. Supaya itu bisa menghasilkan dalam diri saudara. Pemberian Allah yaitu iman Allah. Dalam hidup saudara setiap hari. Sehingga saudara bisa berjalan. Dari iman kepada iman. Roma 1 ayat 17. Lihat dia didandani. Tapi Kristus mendandani manusia batinnya, saudara. Dengan firman. Saudara mau tahu. Mengapa si gadis Sunam ini harus didandani lagi? Padahal menurut Salomo, dia bagaikan kuda-kuda betina dari keretanya Firaun. Mari kita lihat sekarang, saudara. Lihat di sini. Dia didandani apa lagi? Lihat. Kidung Agung 1 ayat 12. Sementara sang raja duduk pada mejanya. Semerbak bau narwastuku. Apalagi bagiku kekasihku bagikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Lihat. Bau minyak narwasti. Lihat perhiasan pada leher. Kalung-kalung. Perhiasan emas dengan manik-manik. Lalu kemudian bau minyak narwastu. Wow, sesuatu yang perlu saudara harus pahami dengan benar. Mengapa dia harus diadakan? Padahal Salomo sendiri menganggap dengan keasliannya, dengan baju yang seperti itu, dengan warna kulit hitam, tidak perlu diminyaki. Dengan bau badannya itu, dia melihat sisi yang berbeda. Dan Salomo sudah membara cintanya. Perhatikan ini baik-baik. Sama seperti Kristus mendandani hidup saudara. Di Efesus 5 ayat 25 sampai 27 tadi. Begitu juga. Wanita Sunam ini dia harus didandani untuk
memuaskan Raja Salomo. Itu sama dengan Esther juga. Didadani untuk memuaskan Raja Ahasiweros. Karena Esther menggantikan Ratu Wasti yang telah kurang ajar. Perhatikan ini baik-baik saudaraku. Kita ingin mencuplik sesuatu yang menarik sekali di sini. Di ayat 13. Lihat ini. Mungkin kita perlu menyingkapkan dari 1 Petrus. Mari kita lihat 1 Petrus. Satu Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepah-kepah, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saudara bisa bayangkan. Rasul Paulus menegaskan kepada putra rohaninya, Timotius, tentang kehidupan jemaat. Yang penting perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu datang dari firman, Rema. Dari iman. Mari kita lihat, saudara. 1 ayat lagi. Dalam 1 Petrus 3. Mulai dari ayat yang ke-1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu. Janganlah secara lahiriah. Ini. Yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan-perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anak jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Lihat. Sekarang kita akan lihat. Hal apa yang mau memuaskan Raja Salomo supaya ini akan memberikan respek ataupun respon bagi wanita Sunem itu, bahwa dia sudah mulai diperlakukan layaknya sekelas orang-orang istana.
Lihat ini yang diwakilkan. Tadi emas, kalung perak. Firman Tuhan menegaskan dengan jelas. Manusia batinnya yang paling penting. Yang tidak bisa diganggu-gugat oleh Raja Salomo pada diri wanita ini. Adalah manusia batinnya dia. Itu sebabnya Salomo memandang dari sisi yang lain. Kita akan lihat di sini, saudara. Dia didandani untuk memuaskan Raja Salomo. Sekarang kita lihat di sini. Apa yang terjadi pada wanita ini? Apa artinya dandanannya ini? Karena toh di ayat 13-14. Bagiku kekasihku, bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Ini ungkapan wanita Sunem. Bagiku kekasihku itu sang gembala itu. Dia sebagaikan sebungkus mur tersisip di antara bukan pada buah dada. Di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku itu, yaitu sang gembala itu setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Di sini ada hal yang aneh, saudara. Bunga pacar itu biasa dipakai untuk melukis tangan wanita-wanita, apalagi pada hari-hari tertentu, pernikahan seperti itu. Jadi ini adalah bagian daripada persiapan untuk pernikahan. Untuk menggiring si wanita tersebut. Menggiring pemikiran si wanita. Menggiring ketetapan hati si wanita. Untuk mengarah. Menyambut, merespon cintanya Salomo. Lihat bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Wah, saudara bisa bayangkan. Sudah sedemikian banyaknya hal-hal yang dilakukan oleh Raja Salomo ini. Menyiapkan, tetapi wanita ini terus. Dia berkata, dia tetap pemikirannya. Di ayat 13. Bagiku kekasihku, yaitu sang gembala. Bagiku kekasihku di ayat 14 sama saja. Lihat ayat 13. Dia diminyaki dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Tapi pikiran si gadis itu tetap kepada kekasih si gembala tersebut. Dia tidak mengalami perubahan. Pemikirannya tetap sama. Meskipun dia dibujukin oleh Raja Salomo. Yang belum terlalu dia kenal. Dekat. Dia kenal itu sebagai rajanya dia. Apa yang Tuhan inginkan dari hal seperti ini? Karakteristik gereja seperti ini. Apa yang Tuhan harapkan dari hidupnya saudara sebagai kekasihnya Tuhan? Saudara bisa lihat di Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayatnya yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah. Mudah goyah dan putus asa. Ingat. Di Kolose 3. Mari kita lihat sekarang. Kolose pasal yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas itu. Bukan yang di bumi. Yang tidak terlihat. Sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati. Kenapa? Karena engkau mengikuti jejak Kristus. Nyalibkan dirimu setiap hari. Orang melihat kau telah mati.
Saya ingin supaya saudara bisa memahami hal yang tidak bisa dilihat oleh Raja Salomo di sini. Pikiran si wanita Sunam ini. Ini adalah gambaran tentang gereja yang diharapkan oleh Tuhan. Karakteristik gereja sebagai kekasihnya Tuhan. Yang tidak kita lihat karena dia sekarang duduk di sorga. Lihat apa yang dikatakannya. Saya ingin supaya saudara memahaminya. Kita akan bahas ayat 12 dan ayat 13 ini dahsyat. Sementara sang raja duduk pada mejanya semerbak bau narwastuku. Kudu dia cium bau narwastu yang telah diminyaki pada dirinya. Itu minyak yang mahal. Dia cium tiba-tiba pikirannya. Bukan kepada Salomo. Bukan kepada istana. Langsung dia kata, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur. Narwastu, mur. Dia cium narwastu, dia katakan sebungkus semua. Bagiku kekasihku sang gembala itu. Yang tidak kulihat. Sekarang duduk di tata di sorga. Tidak terlihat secara mata jasmani. Bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur NGT. Bunga pacar. Bukan bunga pacaran. Mari kita bahas sekarang. Mengapa dia mengatakan bagiku kekasihku. Bagiku kekasihku. Apa? Setelah dia mencium minyak narwastu. Bukankah dia sedang didandani dan di hadapannya itu. Di mahligai-mahligainya Raja Salomo. Bukankah di hadapannya ada Raja Salomo. Memperhatikan dia. Mari saya bawa saudara. Bisa memahami kebenaran ini. Minyak narwastu adalah minyak yang sangat mahal. Dan harum sekali. Faktanya, perhatikan baik-baik. Faktanya. Minyak narwastu ini berasal dari tanaman yang tidak tumbuh di mana-mana, di banyak tempat. Dan bahkan tidak tumbuh di Timur Tengah. Dia hanya tumbuh seperti tanaman biasa, seperti kayak semak belukar. Dan dia tumbuh di daerah Himalaya, daerah Nepal, India, dan Sri Lanka. Saudara baca, cari itu. Tentang sejarahnya dulu. Saya ingin saudara memahami bau minyak narwastu itu sebenarnya mengekspresikan, itu mengungkapkan tentang apa? Tentang Raja yang agung. Yohanes pasal yang ke-12. Sorry saudara. Ya, Yohanes pasal 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dan orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayan. Sedang salah satu yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus. Yang menyikanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dia katakan meminyaki setengah kati minyak narwastu yang murni mahal harganya. Meminyaki kaki Yesus. Menyikanya dengan rambutnya. Dan bau minyak. Sikap Maria ini menunjukkan. Mempublikasikan kepada orang lain. Bahwa Yesus itu adalah Raja.
bahwa Yesus itu adalah Raja. Bau minyak wangi semerbak. Ketika Yudas melecehkan, merendahkan. Wah, harusnya ini dijual, berikan kepada orang miskin. Berarti Yudas menganggap Yesus tidak pantas dilayani sebagai Raja yang agung. Jadi Maria mempersembahkan minyak darwasu pada kaki Yesus untuk mengekspresikan, mempublikasikan bahwa Yesus adalah Raja yang agung. Maka cara dia adalah dia lepaskan rambut yang panjang, dia seka pada kaki. Minyak yang tidak berharga itu tidak sebanding untuk menggambarkan nilainya Yesus. Nah, saudara bisa saya bawa sekarang. Wanita ini, wanita Sunam ini, itu wanita yang penuh hikmat. Saya katakan penuh hikmat. Dia tahu bagaimana hikmatnya tidak terkalahkan oleh hikmatnya Raja Salomo. Wah, ini seru nih saudara. Lihat. Lebih baik. Perhatikan ini. Bukankah Raja Salomo melakukan ini, suruh mendandani perempuan ini. Menyebut dia sama dengan kuda betina dari Mesir. Itu sebenarnya mengarah kepada satu titik, yaitu hari perkawinan. Dia sedang menyiapkan, menggiring si wanita Sunam ini untuk menikah dengan dia. Menuju pada hari perkawinan itu. Tapi saudara bisa lihat. Wanita ini waktu mencium semua hal-hal yang mengenai, dan dia melihat dengan hal-hal yang mengenai hari perkawinan. Dia teringat pikirannya kepada si sang gembala, kekasihnya itu. Lalu dia mengatakan, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bukan pada buah dadanya. Ini bukan segi sayang porno. Vulgar, bukan. Di antara buah dadaku itu adalah hatinya. Dia ingin mengungkapkan hatinya. Tapi kita mau bahas dulu. Mur ini menurut Alkitab. Mur ini adalah campuran wangi-wangian untuk minyak urapan kudusnya Tuhan. Dan juga dipandang sebagai hadiah yang berharga kalau diberikan kepada. Dipakai sebagai wangi-wangian perempuan. Serta dicampur dengan minyak zaitun, itu biasanya menjadi kosmetik. Jadi yang pertama. Kau baca di Keluaran 30. Lihat, Keluaran 30. Wah, wanita ini luar biasa. Keluaran 30. Ayat 23. Ambillah rempah-rempah pilihan. Mur tetesan 500 sikal. Banyak sekali. Dan kayu manis yang harum setengah dari itu. Yakni 250 sikal. Dan tebu yang baik 250 sikal. Dan kayu teja 500 sikal. Ditimbang menurut sikal kudus. Dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat. Seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan kudus. Pengurapan oleh Roh Kudus. Itu harus memasukkan zatnya mur juga di dalamnya. Ini bukan bicara soal secara lahiriah. Minyak urapan yang mana saja saudara bisa pakai. Tapi pengurapan Roh Kudus itu formulanya urapan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus, yaitu Roh Allah, memakai campuran-campuran ilahi
di dalam urapan itu. Sehingga saudara yang diurapi, saudara bisa menyelesaikan tugas karena kekuatan Roh Kudus. Mur dikatakan sebagai wangi-wangian yang harum, yaitu hidup saudara. Pengurapan Roh Kudus dalam hidup saudara akan mengeluarkan bau yang harum, wangi yang harum. Akan mengekspresikan nilai-nilai yang luhur dalam hidup saudara. Pengurapan Roh Kudus dalam hidup saudara itu akan mengakibatkan saudara benar-benar mengalami yang namanya dikata dipercantik, diperindah dalam hidup saudara. Itu mur. Jadi yang pertama, mur digunakan sebagai campuran untuk membuat urapan kudus. Dan tidak boleh ada takaran yang berbeda ataupun dosis yang lain. Yang kedua, peristiwa ketika Yesus lahir. Persembahan yang mahal. Mur juga dipakai persembahan yang mahal. Yang pertama, urapan kudus. Mur dipakai seperti persembahan mahal untuk mengekspresikan seorang raja yang agung. Yakni oleh ketiga orang Majus dari timur yang pergi mencari bayi Yesus. Bahwa raja yang agung itu baru lahir. Tadi saya katakan urapan yang kudus itu juga urapan Roh Tuhan. Dia harus mengekspresikan nilai. Satu lagi. Mur. Nanti kita akan tarik kesimpulannya. Wow. Ini menarik. Mari kita baca sekarang. Yohanes pasal 19. Ayat 39 dan 40 saja. Atau boleh juga sampai 41. Juga Nikodemus. Saya ulangi. Juga Nikodemus. Datang ke situ, dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus di Yohanes pasal 3. Ia membawa campuran. Tidak berdiri sendiri. Minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Cukup berat. Hampir 50 kilo. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhnya dengan rempah-rempah. Jadi meminyaki Yesus. Membubuhnya dengan rempah-rempah. Menurut adat istiadat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Dan Yesus dikubur di sana. Saudara bisa lihat Yesus dikubur sana. Tidak jauh letaknya. Apa artinya? Minyak mur dicampur dengan minyak gaharu menjadi penahan pembusukan tubuh Yesus. Dan hal ini biasanya dilakukan bagi jenazah-jenazah kelompok-kelompok atau golongan tertentu, yaitu raja-raja maupun orang-orang petinggi dan orang-orang kaya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh si gadis Sunam ini. Dia mengatakan di ayat 13, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur. Dia tahu waktu dia mencium bunyi narwastu, ini adalah hasan tentang kehidupan sekeliling. Berarti ada kehadiran raja. Lalu dia pikirannya tidak tergoyahkan. Selalu memikirkan Kristus yang di atas.
Lalu dia mengatakan sang kekasihnya itu. Yang tidak terlihat. Bahkan kemegahannya tidak terlihat. Keagungannya tidak terlihat. Tapi dia kenal itu sebagai figur kepribadiannya seorang gembala. Kekasihnya itu. Dia katakan. Kekasihku itu bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Berarti mur ini untuk mengekspresikan. Saya ulangi, mengekspresikan keagungan dan kemuliaan seorang raja juga. Dan bagi dia, bagi si wanita Sunam itu, kekasihnya itu, di hatinya, tidak sebanding. Bahkan lebih. Ini aku cium melalui panca indraku. Tapi dalam batinku, hatiku ini, menyimpan bahwa dia sebenarnya adalah sang kekasih itu, gembala itu, sang gembala itu, kekasihku itu. Dia adalah raja bagiku. Raja yang agung. Wow, nih dahsyat sekali saudara. Ini dahsyat banget. Dahsyat sekali. Lihat, dia lanjutkan dengan kata-kata seperti ini. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Daerah En-Gedi itu tidak terkenal dengan kebun anggur. Kebun anggur itu justru langka di sana. Perhatikan ini. Kebun anggur itu langka. Karena daerah En-Gedi, saudara bisa lihat, itu adalah daerah yang penuh dengan pohon palem. Di mana-mana pohon palem itu banyak. Sama seperti daerah Bukit Zaitun, terkenal dengan pohon zaitun. Nah ini En-Gedi ini adalah terkenal dengan pohon palem. Lalu kemudian, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun En-Gedi. Di kebun-kebun anggur En-Gedi. Dia bilang kebun-kebun anggur, ini mah jarang kebun anggur. Langka. Kebun anggur langka di daerah palem. Lalu dia katakan setangkai bunga pacar di kebun anggur. Waduh, ini paling jarang sekali. Orang tidak menanam bunga pacar pada kebun anggur. Kebun anggur yang hanya kebun anggur. Ini pas kebetulan aja. Jadi wanita ini menggambarkan bahwa kekasihnya itu ada di hatinya. Dia tidak pernah berubah. Cintanya ada pada hatinya. Dan dia tunjukkan bahwa itu sesuatu yang langka. Artinya dia tidak temukan terhadap pribadi yang lain. Kecuali hanya pada kekasihnya ini. Makanya dia gambarkan kekasihnya ini di hatinya ini. Dengan sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin akan ada duanya lagi. Ini bahasa rohani yang luar biasa sekali, saudara. Saya katakan ini bahasa rohani yang luar biasa sekali. Dia mengungkapkan, mengekspresikan. Bukankah yang lalu saya sudah gambarkan? Dia mengekspresikan figur seorang gembala. Yang menjadi kasihnya itu ada karena kepribadian. Dia jatuh cinta. Bukan karena pekerjaannya. Tapi karena kepribadiannya. Ini gereja yang diharapkan oleh Tuhan. Gereja yang bisa berdiri teguh. Di antara godaan-godaan dunia ini. Dan tidak akan pernah terkecoh. Karena apa?
Karena bagi dia kekasihnya itu adalah raja yang menguasai hatinya. Dan tidak ada duanya. Mari kita lihat satu ayat. Kenapa hal ini penting sekali? Bayangkan bunga pacar adalah persiapan untuk pernikahan di hari H. Di hari pernikahan. Itu pada tangan. Dia bilang, kekasihku itu. Bagi aku bunga pacar yang akan melukisin. Itu adalah pada kebun-kebun anggur di NGD. Jarang banget. Langka, nggak ada duanya. Dia maunya hanya di situ. Tidak pada bunga pacar yang didapati oleh Raja Salomo bersama dengan putri-putri Yerusalem yang meladeni dia, melayani dia, mendandani dia pada saat itu. Tidak. Yang bisa didapatkan, ditanam di mana. Bahkan ada kebun anggur. Bahkan ada kebun bunga, khusus bunga pacar. Untuk bisa memproduksi zat warna. Wah, saudara bisa bayangkan. Tangannya didandani. Sebagai salah satu persiapan. Di ayat 14 ini. Dalam rangka pernikahan. Namun dia terus membayangkan dengan kekasihnya. Menghubungkan bunga pacar itu. Dilukiskan pada tangan gadis itu. Yang sudah dilukiskan pada tangannya. Dia membayangkan. Tentang kekasihnya itu tidak ada duanya. Saudara bisa membayangkan bahwa upaya daripada si dayang-dayang ataupun para pelayan putri-putri Yerusalem yang mendandani wanita Sunam ini dalam rangka menyiapkan dia untuk hari perkawinan. Itu bukankah itu seperti sia-sia? Karena toh hatinya. Terus bahkan dia mengatakan, bagiku kekasihku bagikan sebungkus mur. Mur itu untuk penghormatan bagi raja. Mur itu untuk menunjukkan bahwa dia raja. Raja yang agung. Mur di antara buah dadaku. Apa maksudnya? Hatiku. Apa yang perlu saudara pahami dari hal ini? Saya ingin saudara lihat satu ayat di Amsal. Di Amsal pasal 4. Mari kita lihat sama-sama. Perhatikan ini baik-baik. Dan ini adalah tulisannya Salomo. Saya katakan tulisannya Salomo. Amsalnya Salomo. Sekian ribu banyaknya. Ini adalah tulisannya Salomo. Dikatakan di ayat 23. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, ini terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Di dalam bahasa Ibrani kata terpancar adalah totsa'ah. Itu artinya keluar. Itu artinya menjadi sumber kehidupan. Di sini dikatakan dalam King James Version, keep thy heart with all diligence. Seolah rajin. Tapi ini menggunakan kata mismar. Ya kan? Mismar. Saudara tahu dalam arti kata mismar H4929 itu ternyata memberikan arti bukan hanya menjaga dengan segala mismar. Tapi lihat ini yang diambil dan menjadi kehidupan bagi si gadis Sunam ini. Tentang kekasihnya sang gembala itu. Ini digunakan katakannya. Tempat yang terkurung. Jadi hati itu perlu dikurung. Kemudian dikatakan kata prison, penjara. Kemudian dikatakan lagi kata adalah selain prison adalah jail. Itu tempat untuk kayak kandang, dikurung. Itulah hati. Begitu saudara menjaga hati. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Sekarang saudara bisa memahami dengan jelas apa yang saya mau sampaikan. Saudara tahu ini ditulis oleh Salomo. Dan ketika si gadis itu mengungkapkan tentang kekasihnya bagaikan sebungkus mur di antara buah dadanya. Itu di hatinya. Dia menjaga hatinya. Si gadis ini menjaga. Sesuai dengan amsalnya Salomo. Ini seperti serangan balik bumerang kepada Salomo sendiri. Dia jaga hatinya. Untuk tetap tidak terbujuk. Tidak berpaut kepada apa yang sedang dia alami. Fasilitas, layanan, dandanan. Begitulah. Sejak engkau kenal Tuhan. Banyak berkat-berkat kau alami. Tapi apakah Tuhan sebagai kekasihmu, sebagai Raja yang agung, itu tetap engkau kurung dalam hatimu. Sehingga membuat hatimu tidak pernah berubah. Karena dikatakan oleh kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Apakah dari hati terpancar kehidupan Kristus sebagai Raja yang agung? Apakah dari hatimu terpancar kehidupan Kristus sebagai Raja yang agung? Itu hanya bisa terjadi apabila engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, sama seperti si gadis ini berkata. Dia mengatakan bahwa kekasih jiwaku. Mengapa dikatakan jiwa bukan hanya hati, bukan hanya batin? Mengapa jiwa? Pikirannya selalu ke arah sana. Memikirkan tentang roh. Saya mau berbicara pada saudara sebelum kita berdoa. Kesetiaan yang bisa terus-menerus engkau aplikasikan menjadi realita dalam hidupmu sebagai mempelai wanitanya Kristus. Saya ulangi, mempelai wanitanya Kristus yang ditinggalkan oleh dia. Menjelang hari perkawinan sehingga saudara bisa menunggal
Kesetiaan itu bisa dibangun liawal dengan pikiranmu. Dengan kepribadiannya Tuhan itu ada dalam hatimu dan menguasai hatimu, menguasai pikiranmu juga. Tidak ada hal yang lain bisa menggoda, mengganggu. Apakah betul-betul dia adalah sang raja? Apakah betul-betul dia seperti bunga pacar itu? Ingat, dari dalam hatimu itu, ya bunga pacar dia akan langka. Itu akan terpancar kehidupan. Apa yang kau katakan, apa saja yang kau perbuat. Saya ulangi, apa saja yang kau bisa perbuat, itu akan memancarkan kehidupan dari dalam hatimu. Jadi firman Tuhan di dalam Matius 22. Mari kita lihat. Matius pasal 22. Ayat 37 itu. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang terutama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hati itu mencakup roh. Hati nuranimu, yaitu bagian daripada roh. Dan hati itu mencakup seluruh jiwa. Dan dengan segenap jiwamu. Mengapa kayak double 2 kali? Dan segenap akal budimu. Mengapa ini pikiran disebutkan 3 kali terus berturut-turut? Pikiranmu itu. Itu adalah salah satu medan pertempuran. Yang paling rapuh. Saya ulangi, paling rapuh. Yang mudah untuk mengubah kesetiaanmu. Makanya kalau setia itu pikirkanlah apa yang di atas. Pikirkanlah dia. Ini akan membawa saudara kepada titik kesetiaan yang diharapkan oleh Kristus. Jadi dari hati, ini yang dikatakan. Saudara bisa bayangkan apa yang dialami oleh si gadis ini. Dia berterus terang, bagiku kekasihku. Sebungkus mur tersisip di atas buah. Dia mengungkapkannya. Dia tidak katakan kepada raja. Dia takut raja marah. Dia tidak bilang, bagiku kekasihku itu. Itu seperti raja. Berarti ada raja tandinganku, kata Salomo nanti. Tapi dia pakai bagaikan sebungkus mur. Tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. En-Gedi adalah daerah palem. Kebun anggur jarang. Dan kebun anggur tidak pernah berisi tanaman bunga pacar. Ini sesuatu yang langka. Mungkin hanya si gadis ini yang bisa menjelaskan. Mengapa kekasihnya itu dianggap seperti setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Ya enggak mungkin lah. Tapi mengapa dia samakan? Seperti itu kekasihnya. Adalah untuk mengungkapkan. Tidak ada duanya. Ya ulangi. Tidak ada duanya. Itu yang ingin diungkapkan oleh si gadis wanita Sunam ini. Jadi saudara bisa lihat. Gereja yang diharapkan oleh Tuhan. Saya ulangi. Gereja yang diharapkan oleh Tuhan. Sebagai kekasihnya
adalah gereja yang didapatinya setia teguh. Karena berpegang teguh pada manusia batinianya dia. Dan tidak akan tergoyahkan oleh semua layanan-layanan dan fasilitas. Dari dunia ini. Dari mana saja. Bahkan termasuk di sini. Dari berkat-berkatnya Tuhan. Dia tidak tergoyahkan. Berkat-berkatnya Tuhan. Tidak pernah mengubah cintanya, batinnya, hatinya, pikirannya sebagai gereja kekasih Tuhan kepada Tuhan, cintanya kepada Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara bisa tahu sekarang. Ini topik tentang Hawa yang terakhir. Dia digoda sejauh ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Berhasilkah dia jatuh ke dalam pencobaan? Amin. Oh, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kau menyingkapkan firman ini dengan jelas. Kau menantang hidup kami Tuhan. Bukannya hanya aspek kami tahu firman-Mu. Dan kami mau berdiri atas firman-Mu. Tapi bagaimana kami menjaga, memenjara hati kami yang sudah berisi. Bahwa kekasihku itu langka, tidak ada duanya. Bahwa kekasihku itu adalah raja bagiku. Bagaimana mengurungnya dalam hati. Sehingga pikiran, setiap hari, akal budi, hati, itu senantiasa tertuju untuk tetap setia dan mengasihi Kristus semata-mata. Terima kasih untuk uraian firman-Mu itu. Saya bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.